Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Panji Satria Purnomo ingin meringkas rancangan sistem informasi absen karyawan berbasis web. Lalu di sini ada abstrak penerapan absen karyawan pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS. Mari lihat dalu masih memakai sistem absen manual buat setiap karyawan. Ini bisa mengakibatkan problem pada masa mendatang jika data yang hilang atau jika beberapa karyawan akan menyalahgunakan data tersebut. Oleh sebab itu, buat memastikan supaya absen karyawan dipergunakan secara efektif, secara efisien di dalam perusahaan, maka dibutuhkan adanya sistem absen menghasilkan perancangan sistem absen pegawai. Sini ada pendahuluan perkembangan teknologi mengarah pada perkembangan manusia dalam melakukan kegiatan. Salah satu manfaat membentuk teknologi ini bisa memudahkan buat menerima info dengan cepat. Nah, sistem absen adalah hal yang sangat krusial buat mengetahui kehadiran karyawan di suatu instansi. Nah, lalu absen merupakan sebuah pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu aktivitas. Setiap aktivitas yang membuat informasi tentang anggota tentu akan melakukan absen. Absen atau kartu jam hadir merupakan dokumen yang mencatat jam hadir setiap karyawan pada suatu perusahaan yang bisa berupa daftar hadir biasa atau kartu hadir yang diisi memakai mesin pencatat waktu. Mekanisme absen di PPKS, melihat dalu yang diterapkan kini mampu dikatakan masih berkurang efisien serta efektif, di mana seluruh masih dilakukan secara manual mulai dari pendataan serta penghitungan jam hadir, jam keluar, sampai dengan informasi tak masuk. Hal ini berdampak pada saat yang cukup lama pada proses perhitungan rekapitulasi absen dari karyawan, serta bentuk laporan absen yang didesain berupa hard copy yang bisa mengakibatkan kesalahan pada pencatatan data. Lalu yang berada pada sesuai konflik atas dibutuhkan sebuah sistem informasi yang bisa mengelola problem absen pegawai PPKS. Melihat dalu untuk itu dibutuhkan sistem absen karyawan berbasis web, memakai PHP serta MySQL. Situs ini ialah laman info melalui internet buat bisa diakses asal mana aja, selagi masih terhubung ke jaringan internet. Lalu penggunaan PHP memungkinkan maintain situs internet tadi menjadi lebih simpel serta efisien. Yang berada pada suatu daerah serta mempunyai item penggerakan. Pengertian sistem bisa diartikan menjadi sangat luas. Informasi ialah hasil dari pengelolaan data bisa diubah sebagai sesuatu yang krusial
serta bermanfaat menjadi dasar pada pengambilan keputusan bagi penerimanya, dan juga akibatnya bisa dia rasakan secara eksklusif juga tidak eksklusif akibat di masa akan datang. Sistem informasi artinya kombinasi asal perangkat keras serta aplikasi yang bisa mengolah dan menyajikan data info jika dibutuhkan. Sistem informasi ialah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber-sumber daya berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, serta uang. Sedangkan sistem impian terdiri atas sumber daya info yang dipergunakan buat mewakilkan sistem fisik. Ciri-cirinya sistem yang terdiri dari beberapa karakter, yaitu komponen. Suatu sistem berisi komponen yang saling berinteraksi atau saling bekerja sama. Komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengelolaan sistem, serta target sistem. Lalu MySQL ialah turunan dari salah satu konsep database sejak lama, yaitu SQL. Artinya konsep manipulasi basis data, terutama berlaku buat proses pemilihan, entry, modifikasi, serta kemungkinan penghapusan data bisa dilakukan sederhana dan otomatis. Kalau exam ialah alat yang menyediakan paket software pada satu paket dengan menginstal exam lalu tanpa membutuhkan instalasi ulang serta konfigurasi. Server web PHP dan MySQL secara manual. Exam akan menginstal dan mengonfigurasi itu secara otomatis. PHP merupakan singkatan dari Parallel Express Text Preprocessor, artinya kode atau script yang akan dieksekusi pada sisi server. Fitur sisi server berarti script hanya dilakukan pada server, hasilnya dikirim ke browser. Bahasa pemrograman PHP ialah pemrograman dijalankan di web server. Metode penelitian ada start, pencarian, masalah, tujuan, standar pustaka, observe. Nah, tahapan perancangan adalah tahap di mana penelitian melakukan perancangan penelitian yang dibuat. Adapun tahapan perancangan dalam penelitian adalah menunjukkan subjek penelitian, identifikasi problem, menentukan judul penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tahap pengumpulan data. Adapun data yang perlu pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, lalu studi pustaka, analisis kondisi sistem saat ini, analisis sistem usulan. Ini analisis tahap analisis dan perancangan. Analisis kondisi sistem saat ini, analisis sistem susulan, analisis kebutuhan sistem,
Perancangan sistem yang akan dibuat ketika semua sistem dianalisis terhadap berikut adalah perancangan sistem. Di tahap ini penelitian melakukan beberapa perancangan seperti perancangan database, buat sistem pengelolaan data, dan perancangan interface sistem yang menggunakan tools Balsamiq, Wireframe. Tahap implementasi yaitu setelah melakukan perancangan sistem, berikut adalah tahap implementasi, yang mana merupakan tahap di mana sistem kemudian menerapkan semua yang telah dirancang. Tahapan dokumentasi. Tahap ini adalah tahap terakhir di mana penelitian membuat laporan penelitian dari awal pembuatan hingga hasil sistem yang telah dikerjakan. Di tahap ini peneliti akan melakukan bimbingan kepada dosen pembimbingan untuk memberikan saran terkait laporan akhir dari penelitian tersebut. Lalu analisis dan hasil. Analisis sistem didefinisikan menjadi penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke dalam komponen-komponen yang bertujuan buat mengidentifikasi, mengetahui secara memahami, dan melakukan proses penelitian yang baik atas konflik yang sedang terjadi. Aktivitas analisis sistem dilakukan buat menerima ilustrasi secara kentara tentang bentuk konflik yang terdapat di instansi atau organisasi tersebut. Nah, ini flow chart sistem berjalan ada karyawan, lalu start, minta kertas absen, terus menerima kertas absen, menyiapkan kertas absen, memberikan kertas absen, menerima kertas absen, melakukan absen datang, mengembalikan kertas absen, menerima absen langsung. Prosedur yang diusulkan untuk mengelola karyawan pada PPKS Marihat Dalu memiliki beberapa kelebihan. Proses pendapat absen karyawan dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat dan waktu kehadiran karyawan jadi lebih tepat dan akurat. Mengurangi terjadi kesalahan dalam proses waktu kedatangan karyawan dalam proses informasi lebih cepat dan laporan datanya sudah bisa diketahui. Jadi pada sistem usulan ini seluruh data tersimpan di dalam sebuah database. Terdapat dua user pengguna yaitu admin dan karyawan melakukan login pada sistem dengan menginput username dan password. Admin yaitu pengguna yang melakukan pengelolaan data memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Di antara admin dapat membuat, melihat, mengubah, dan menghapus. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian dapat melakukan perancangan sistem informasi absen karyawan berbasis web menggunakan strategi berorientasi objek, yakni dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Diagram UML yang digunakan adalah sebagai berikut: use case diagram, activity diagram, class diagram, ya. Lalu berikut ini ialah tokoh yang terlibat dalam sistem informasi absen karyawan. Daftar absen karyawan bisa terlihat di tabel di samping.
Used case diagram terdiri asal aktor use case serta dan hubungan use case diagram merupakan suatu yang krusial buat memvisualisasikan, menspesifikasikan, serta mendokumentasi kebutuhan sikap sistem. Aktivitas diagram kegiatan mendeskripsikan proses fungsi sistem yang bisa dipergunakan untuk merepresentasikan sirkulasi peristiwa flow of event pada use case. Proses sistem absen karyawan dijelaskan pada diagram kegiatan. Diagram kegiatan mendeskripsikan berbagi proses aktivitas dari sistem yang dibuat. Lalu kelas diagram adalah diagram yang memberikan kelas yang terdapat pada sistem serta hubungannya secara logis. Kelas diagram dirancang selama phase design, ini artinya pelukisan lengkap dari kelas dikelola sang sistem. Setiap kelas dilengkapi atribut serta operasi yang diperlukan. Kelas diagram sistem informasi karyawan di PPKS melihat dahulu sebagai berikut. Lalu di sini ada gambar ID absen, ID username, ID karyawan, ID jabatan, ID jam masuk. Lalu implementasi login admin, halaman dashboard, lalu tampilan data karyawan, tampilan data jabatan, tampilan data admin, tampilan data absen hari ini, tampilan laporan, tampilan login karyawan, tampilan dashboard, tampilan absen masuk, tampilan absen pulang, lalu data absenku. Kesimpulannya, setelah penulisan membuat sistem informasi absen karyawan berbasis web pada PPKS melihat dahulu, penulisan dapat menarik suatu kesimpulan, yaitu 1. Analisis sistem yang sedang berjalan pada PPKS melihat dahulu memiliki beberapa permasalahan dan hambatan. Dengan adanya analisis usulan menghasilkan solusi serta gambaran sistem yang lebih baik. 2. Absen dapat dilakukan lebih mudah, cepat, dan efisien. 3. Sistem absen karyawan berbasis web ini dikembangkan memakai bahasa pemrograman PHP basis data MySQL. Dengan dibangun sistem informasi absen karyawan ini dapat mempermudah jalannya absen. 5. Mengurangi biaya operasional, kemudahan bagi karyawan untuk melakukan absensi tanpa harus melakukan tanda tangan dengan sebuah buku. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.